Sumpah demi apapun ada yang ngintip bayangan hitam tadi di situ. Oke men, you watch to ladies and gentlemen. Oke, di video kali ini aku berhasil ya dikasih tahu sama Rio lagi lokasi ini ya. Bentar, wih kamera ke atas wih. Nah, jadi ini adalah salah satu lokasi yang berada di daerah Malang. Ini lebih tepatnya adalah sebuah tempat rumah kolonial Belanda yang disinggahi Pak Soekarno dan Pak Hatta. Jadi tempat ini ya mereka kalau ke Malang, ke kota Malang, Pak Karno sama Pak Hatta itu mereka singgah di sini. Dan aku kayak terbawa feelingnya itu dapat banget men. Dan kenapa tempat ini bisa terbengkalai, aku nggak bisa mendapatkan banyak informasi dari beberapa warga sekitar. Ya, jadi pokoknya tempat ini terbengkalai tahun sekitar 20 tahunan pada saat kalau tidak salah era reformasi ya. Nah di situ itu yang perlu kalian catat. Sumpah men, aku kayak excited banget sama tempat ini karena kenapa? Ini adalah tempat yang pernah disinggahi oleh presiden pertama kita men. Itu loh, itu sing ngeten pun ya. Anjir, aku tidak sabar untuk mengeksplorasi tempat ini ya. Dan satu hal lagi, aku di sini tidak terkesan dengan mistis atau keangkeran dari tempat ini ya, no men, tidak sama sekali. Tapi adalah salah satu yang bikin aku tertarik di tempat ini adalah sejarahnya. Intinya jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Itu. Ya wis, nggak usah basa-basi lagi. Lanjut. Oke men, jadi ini adalah bekas tempat kayak rumah kenegaraan gitu loh, yang pernah disinggahi Pak Soekarno sama Pak Hatta. Jadi ini ya tempat kalau dibilang bersejarah pasti bersejarah banget. Nih kalian bisa ngeliat ya. Aku btw udah izin sama mas-mas warung depan. Nah di sini kalian bisa ngeliat kan gambaran dari beberapa orang-orang penting yang ada di sini dan fotonya masih ada men. Ini foto lama banget karena fotonya berwarna hitam putih, kalian bisa ngeliat tuh. Pak Soekarno sama yang lain ya, ada orang-orang mungkin petinggi-petinggi. Oke men. Nah kalau yang tempat ini ruangan-ruangan apa itu aku nggak terlalu tahu. Kita coba cari jalan masuknya lewat sebelah sini. Kita enaknya lewat depan aja ya. Kita coba yang lewat depan dulu deh. Soalnya rumah berbentuk arsitektur kolonial Belanda. Sorry kalau agak di depan rame karena ini dekat sama jalan raya di kota Malang. Udah pasti terkenal banget tempat ini men. Belakangnya aja gedung DPR. Gila sih sumpah men. Sumpah hal yang bikin aku tertarik di sini adalah sebuah sejarah yang ada di sini. Apalagi kita bisa ngeliat ya, mulai dari awal arsitekturnya ini kolonial Belanda banget. Tuh men, kalian bisa ngeliat. Oh my gosh, good damn it bro, gila, keren. Informasi center. Oke, ayo kita telusuri tempat ini satu persatu ruangan. Tempat ini, wah gila sih. Aku sama udah bisa ngomong apa-apa sumpah. Kalau dibilang rasa merindingku udah nggak ada rasa merinding sama sekali tempat ini. Nggak tahu karena excited. Tempat ini bersejarah men, Pak Karno men. Oke. Nah, di sini ada mas. Wih, ini bagian luarnya kayak ruang-ruang tamu atau semacamnya ya. Tuh. Oh my gosh, gila sih. Udah main boy. Dan kalian mas, aduh aku sampai sumpah nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, kita ngelihat di sini. Aku by the way masuk sendirian sekitar pukul jam mau setengah 11 kurang 15 menitan ya. Di sini masih ada tertera English speaking area. Jadi di sini, wah ini mungkin pernah didatangi selain Pak Karno atau apapun, mungkin saat rapat besar mereka di sini. Ya entah dari orang Belanda, orang Inggris atau semacamnya kayak gitulah. Saking luasnya aku sampai bingung mau masuk yang mana dulu ya. Kita coba cek yang sebelah kiri dulu biar explore kita tidak berantakan men. Wih,
Creepy bos. Creepy juga ya men ya. Halo, masih Mbak E. Yang aku suka dari tempat bangunan kolonial Belanda itu satu men. Meskipun tempat itu terbengkalai atau gimana pun, ya, dan kayak gimana pun juga, bangunannya itu masih tetap kokoh men. Itu yang menjadi salah satu objek utama dari tempat yang paling aku suka. Itu. Nah kalian bisa ngeliat kan, mungkin kaca-kacanya agak pecah-pecah kayak gini, cuma yang kaca-kaca lain itu masih kuat loh. Bayangin zamannya Pak Karno sampai tahun 2021 segini. Well, itu cukup gila sih. Oke, kita masuk ke ruangan selanjutnya men. Oke, ini ruangan apa ya? Soalnya di sini tuh nggak ada nama-namanya dan pintu-pintunya memang. Halo, suara apa itu? Burung ya? Oh my gosh. Dan kamar mandinya loh, lihat. Coba aku yang jarang explore ke kamar mandi, aku coba masuk ke toilet deh. Nih kamar mandinya kayak gini ya. Kamar mandi lama banget ini men. Cuma ini kayaknya udah dibersihin lagi ya. Jadi direnov lah lebih anunya, biar tertata lebih rapi lagi men. Jadi emang peruangan ini udah kosong semua dan nggak ada tersisa barang-barang yang kayak meja, kursi atau apapun. Di sini tuh nggak ada sama sekali men. Kalau dibilang, wah halo, ini ruangan apa ini? Ini aku nggak tahu ini ruangan apa. Aku masuk lorongnya ini kayak gila. Aku masuk lorongnya gini ya, kayak ngerasa anjir. Aku nggak bisa katain dengan kata-kata, tapi kalian bisa ngeliat ekspresi senangku, ya. Terbayarkan. Oke, dan katanya di sini tuh ada ruangan. Jadi di sini tuh kayak ruangannya itu buat Pak Karno aja. Ada pas pampresnya atau tamu-tamu ruangan tamu negara atau dan supir-supirnya gitu, karyawan-karyawan yang ada tinggal di sini dulu. Oke, kita coba telusuri sebelah kiri. Kayaknya itu ruangannya deh. Halo Mas E, ada orang kah? Ini pun ruangan-ruangan apa? Aku juga nggak terlalu paham ya, karena di sini tuh nggak ada teka-teki yang bisa kita pecahin men. Nggak ada nama-namanya. Tapi jujur masuk ruangan kayak gini karena dari arsitektur kolonial Belanda, aku tuh sumpah demi apapun ada yang ngintip bayangan hitam tadi di situ. Halo. Siapa? Kayak ada yang ngintip men, sumpah demi apapun. Aku ngeliat di depan kaca ada bayangan hitam lewat gini. Aku udah bohong men untuk kali ini men. Lecture room. Ruangan apa ini, gak tahu aku. Padahal kosong, serius. Tapi bawa pengap di sini. Oh my gosh, anjir. Oke, mungkin itu jackpot semataku ya. It's okay. Relax man, relax. Everything's gonna be okay man. Nah ini kayak ruangan-ruangan yang kayak kosong-kosong ini, ruangan-ruangan bekas pas pampresnya dulu ya. Pas. Oh ada ayamnya juga. Ruangan-ruangan pas pampresnya. Cuma udah hancur banget di sini sampai ditumbuhi sekat-sekat, tumbuhan gitu tanaman. Coba deh ke kanannya dulu. Halo Mas E, Mbak E, ada orang. Ini ruangan apa ini? Nggak tahu aku. Oh kamar mandinya banyak. Jadi tempat seluas ini tuh nggak ditinggali sendiri sama Pak Karno, sama Pak Hatta enggak. Ada beberapa karyawan-karyawan lainnya juga. Sayang ya, pintunya udah agak jebol-jebol. Ini dapurnya
saking bentuknya udah ambrol. Ada beberapa ruangan, jadi di sini tuh ada beberapa ruangan yang masih bagus sama yang udah ambrol gitu sih. Dan ini kayaknya ruangan dapur ini udah ambrol banget dan sampai nggak bisa kita kenali ini adalah bagian ruangan dapur. Dan ini ruangan apa ya? Wih, gila sih. Oh my gosh, man. Nah, yang bagian sebelah kanannya ini, oh jadi ini udah menuju ke pintu keluar. Cuma karena ini udah hancur banget nih ya. Ini sebenarnya kayak menurut aku ya, ini tuh kamar mandi ya. Tuh, kalian bisa ngeliat tersekat-sekat gini nih kayak kamar mandi. Tapi kalau aku salah, mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Karena aku cuma menebak sendiri. Dan ini udah ruangan bagian depan. Kita bisa ngeliat bagian depannya itu. Tuh, dari tamak depan itu udah kayak rumah kolonial Belanda banget loh. Arsitektur zaman dulu. Anjir, gila. Serem ya. Ini yang aku cari, bro. Bukan hanya tentang mengeksplorasi atau tentang mistis-mistis saja, melainkan sejarah yang aku kuat di sini. Ya, memang ruangan ini kalau dibilang, oke, aku jelasin ya. Mungkin ruangan ini tidak besar atau tidak besar banget, jadi nggak bisa lama aku. Tapi setiap ruangan memiliki sejarah atau kejadian kisah-kisah masing-masing. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah senang banget bisa menginjakkan kakiku di kota Malang dengan tempat bersejarah kayak gini. Dan jujur, gila, aku nggak bisa berkata-kata apapun. Pokoknya intinya jangan pernah melupakan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di negara kita, entah apapun itu. Karena dengan semakin berkembangnya zaman, ya sejarah-sejarah kita juga luntur lah. Bentar, ini aku liatin tampak depannya ya. Nih, ruangan dari bentuk-bentuk tampak depannya. Siapa yang gak merinding juga masuk gini jam 10:30. Dan ini wis bagian depannya udah ditumbuhi pohon-pohon panjang besar beringin gini. Oke lah, videoku explore sampai sini aja kayaknya. Karena tempat ini juga kita nggak bisa ngeliat ada banyak barang-barang atau apapun. Bella Vasta, apa ini artinya nggak tahu. Tapi ini bekas tulisan Belanda pokoknya. Exploreku mungkin nggak lama atau gimana. Ya tapi setidaknya kalian bisa tahu dan aku juga bisa tahu, bisa merasakan tempat ini, tempat singgahnya Pak Karno dulu. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Aku Felix Julian, I'll be see you next time and peace out. Jangan lupa nyalain notif lonceng biar gak ketinggalan ya. I'll be see you next time and peace out. Bye.